Halo, perkenalkan, saya Bima Prianto. Di sini saya merupakan mahasiswa dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisa persaingan perilaku konsumen, nilai vintage, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen. Di mana video kali ini untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Strategi yang didoseni oleh Mas Haris. Seperti biasa, video saya, materi-materi yang dipaparkan bersumber dari Google. Nah, seperti kita ketahui, dengan perkembangan zaman, dengan adanya Google, informasi dan ilmu mudah kita peroleh. Nah, langsung saja, digital konsumen. Dengan meningkatnya konsumen digital, bisnis perlu beradaptasi, tetap relevan, dan membangun bisnis berkesinambungan. Era digital telah mengubah perilaku konsumen dalam banyak hal. Internet memudahkan konsumen untuk mencari dan membandingkan produk, pelayanan, dan harga tentunya. Hal ini juga memudahkan mereka untuk mempelajari produk dan layanan yang baru yang mungkin menarik bagi mereka semua. Selain itu, situs media sosial seperti Facebook dan Instagram telah membantu konsumen berbagi informasi tentang apa yang mereka sukai atau tidak dari berbagai produk dan jasa. Seperti yang kita ketahui, Facebook dan Instagram sudah merambah hingga ke area penjualan, penawaran produksi, segala macam. Karena di Facebook terdapat marketplace, di Instagram juga banyak afiliator yang jual pakaian dan lain-lainnya. Beberapa tahun terakhir, kegiatan belanja online melalui e-commerce di Indonesia telah menjadi tren tersendiri. Di tengah masyarakat, seperti yang kita ketahui bersama, e-commerce adalah platform jual beli produk di suatu website secara online. Karena minat konsumen dalam berbelanja online terus meningkat. Setiap e-commerce saling beradu menawarkan promo dan layanan terbaik untuk merebut hati masyarakat agar melakukan transaksi di tempatnya. Melihat hal tersebut, sebenarnya banyak pilihan platform e-commerce di Indonesia tentunya yang telah berkembang dari tahun ke tahun. Ada beberapa e-commerce yang ada di Indonesia, dimulai dari pertama ada Shopee. Shopee mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian semua yang pengguna, terutama yang sudah menggunakan Shopee Pay Later, dan lainnya. Nah, Shopee adalah salah satu contoh e-commerce di Indonesia yang bisa dengan mudah Anda akses melalui smartphone. Shopee hadir dalam bentuk website dan aplikasi yang menyediakan berbagai macam produk, mulai dari kebutuhan rumah, teknologi, otomotif, dan lain sebagainya. Berdasarkan data responden riset Populix untuk bisnis, Shopee adalah platform e-commerce yang paling mereka minati. Yang kedua, yaitu adalah Tokopedia, di mana pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan aplikasi e-commerce Indonesia yang satu ini ya. Nah, Tokopedia ini adalah suatu aplikasi jual beli milik PT Dwi Tama yang didirikan pada 17 Agustus 2009, di mana hampir sama dengan Shopee, pilihan produk yang ada dalam Tokopedia juga beragam tentunya. Menurut riset Populix, Tokopedia menduduki nomor 2 dalam kategori yang paling diminati, karena tadi posisi pertamanya sudah ada Shopee, dan Tokopedia merangsek ke posisi 2 di bawah Shopee. Kemudian yang ketiga, ada juga Lazada. Berbeda dengan Tokopedia, Lazada merupakan platform e-commerce yang merupakan pendiriannya itu Singapura pada tahun 2011 silam. Nah, Lazada ini masuk
dan bersaing dengan e-commerce di Indonesia sejak Maret 2012. Berarti sudah hampir 11 tahun Lazada bersaing dengan Shopee, dengan Tokopedia. Nah, untuk yang keempat ada Bukalapak. Nah, kalian juga mungkin sudah tidak asing dengan yang namanya Bukalapak. Nah, platform e-commerce yang satu ini itu didirikan sejak 2010 silam. Bukalapak berhasil meraih status unicorn pada tahun 2017. Fitur dan produk yang disediakan tidak jauh berbeda dengan yang lainnya tentunya. Hingga saat ini, Bukalapak berhasil menjadi wadah bagi jutaan pelapak. Kemudian, yang kelima adalah Blibli. Bagian e-commerce Indonesia lainnya adalah Blibli. Didirikan sejak 2011, Blibli menduduki posisi ke-6 sebagai platform e-commerce yang paling diminati. Fokus bisnisnya adalah B2B, B2C, dan B2B2C. E-commerce. Pada video kali ini, saya akan menganalisis mengenai Shopee saja, yang dimana mengawali 2023, Shopee membagikan tren perilaku konsumen yang diprediksi dapat membentuk landscape perekonomian digital tahun ini tentunya di Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, transformasi digital terus mengalami perkembangan dan bergerak lebih cepat. Sebagian besar masyarakat telah beralih ke ranah yang online dan mengintegrasikan layanan digital. Salah satu e-commerce ke dalam bagian dari gaya hidup mereka. Shopee tak mau ketinggalan nih. Tahun 2022, Shopee meningkatkan antusiasme penggunanya dengan memunculkan fitur inovasi dan program yang dihadirkan. Andika Jahja, selaku Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, mengatakan pihaknya ingin membantu masyarakat Indonesia mampu beradaptasi dengan layanan digital. Andika Jahja berkata, kami telah melihat bagaimana adaptasi layanan digital seperti e-commerce dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Terlepas dari pertumbuhan tersebut, ekonomi digital di Indonesia masih memiliki banyak ruang dan peluang, tentunya untuk peluang jangka panjang yang lebih besar, khususnya untuk membantu semakin banyak masyarakat mendapatkan keuntungan. Pada tahun-tahun mendatang, konsumen terus membentuk masa depan ekonomi digital. Untuk itulah, Shopee membagikan 4 tren konsumen yang telah diamati dan perlu diadaptasi oleh bisnis. Shopee berupaya untuk terus menjadi platform e-commerce terpercaya dan tentunya memastikan rangkaian fitur dan program yang dihadirkan dapat mendukung seluruh ekosistem, khususnya mitra brand dan pelaku usaha, agar terus dapat tangguh dan berdaya bersama ekosistem digital Shopee yang inklusif. Ode, Shopee COD. 77 Shopee Live, bombastisnya! Shopee kasih sale. Shopee kasih sale. Shopee Live, bombastisnya! Nah, digitalisasi mengubah perilaku belanja online. Nah, seperti tadi, saya sudah menunjukkan iklan Shopee, di mana Shopee menggunakan
memasang beberapa brand ambassador seperti Tukul dan Raditya. Nah, di sini konsumen di Indonesia telah terbiasa dengan perangkat digital dan menghabiskan lebih banyak waktu pada platform online. Beragam kemudahan dan kemajuan teknologi yang ditawarkan membawa pengaruh, khususnya dalam kecenderungan perilaku belanja online masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat semakin tertarik menggunakan fitur interaktif, seperti video dan Shopee Live, di mana mendapatkan antusiasme yang begitu tinggi dari penggunanya pada tahun 2022. Faktanya adalah sebagai berikut, di mana 3 dari 8 pengguna Shopee menggunakan Shopee Video. Fitur interaktif terbaru ini banyak menarik perhatian serta antusiasme penggunanya, khususnya untuk mencari berbagai konten kreatif, mulai dari video review hingga haul. Video-video dengan konten menarik ini membawa pengaruh yang signifikan, di mana selain itu memberikan inspirasi bagi penggunanya, khususnya saat berbelanja. Sejak diluncurkan, tercatat lebih dari 8 kali lipat peningkatan transaksi yang dilakukan melalui Shopee Video. Lebih dari 180 juta produk telah dipromosikan melalui keranjang oranye Shopee Live pada tahun 2022. Melalui interaksi proaktif yang ditawarkan Shopee Live, penjual mendapatkan kesempatan untuk membangun kepercayaan dan ruang bagi calon pembeli untuk mengetahui lebih dalam sebuah produk sehingga dapat dengan mudah melakukan transaksi saat siaran langsung tersebut. Penjual juga dapat meningkatkan interaksi dengan pembeli, di mana exposure toko hingga perluasan jangkauan produknya. Dengan meningkatnya animo masyarakat yang mulai memanfaatkan fitur interaktif saat berbelanja di tahun 2022, potensi fitur-fitur yang memberikan cara baru dan kemudahan dalam perjalanan belanja online, pengguna akan mulai mengubah kecenderungan pengguna saat berbelanja online di tahun ini. Tren perilaku belanja online generasi muda, khususnya milenial dan Z, juga kerap menarik perhatian nih. Selama 2 tahun terakhir, terlihat belanja online sendiri terus menarik perhatian generasi muda yang kerap memanfaatkan berbagai fitur serta teknologi untuk memudahkan perjalanan berbelanja online. Kecenderungan yang terlihat dalam perilaku tren belanja pengguna usia muda adalah pertimbangan akan faktor yang ditawarkan oleh sebuah platform, di mana salah satunya adalah pemilihan metode pembayaran ShopeePay dan COD. Jadi metode pembayaran paling banyak digunakan pengguna muda. Tercatat peningkatan pesanan lebih dari 5 kali lipat dengan menggunakan metode pembayaran COD dalam 2 tahun terakhir. Preferensi dalam pemilihan metode pembayaran menunjukkan bahwa pengguna usia muda memberikan kemudahan, praktis, dan aman. Terdapat beberapa alasan serta preferensi yang dimiliki oleh pengguna usia muda, khususnya dalam memilih produk serta kategori. Kategori kecantikan, fashion, dan elektronik masih menjadi daya tarik pengguna usia muda untuk berbelanja online di sepanjang tahun 2022. Dan diprediksi masih terus menjadi kategori produk pilihan tahun 2023. Bukan hanya didasari oleh kebutuhan, hal ini juga dipengaruhi oleh ragam pilihan produk bervariasi, tentunya untuk memenuhi setiap preferensi yang berbeda-beda. Menariknya lagi, di Indonesia, tren juga memiliki pengaruh yang signifikan. Tren makanan pedas kian digemari oleh kalangan generasi milenial, dan Z. Mie pedas kekinian dan ayam geprek adalah 2 makanan yang paling laris dipesan di Shopee Food oleh generasi milenial dan Z sepanjang tahun 2022. Beberapa fakta di atas menggambarkan pola perilaku pengguna usia muda yang cenderung mengikuti tren terbaru. Ketiga kategori yang menjadi preferensi utama merupakan jenis kategori dengan perkembangan yang cepat serta terus mengalami perubahan setiap tahunnya.
Hal ini mempengaruhi keinginan dan pertimbangan mereka untuk memproduksi produk kekinian. Booming kreator jadi pendorong ekonomi digital. Disadari atau tidak, transformasi digital khususnya platform e-commerce saat ini telah melahirkan sebuah peluang baru bagi pembeli maupun pelaku bisnis yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Bahkan, perkembangan teknologi juga telah melahirkan para konten kreator baru. Ini menjadi salah satu kunci bisnis untuk membantu penjual, memperkenalkan dan memasarkan produknya lebih luas lagi. Apalagi, selama tahun 2022, Shopee juga turut mengambil inisiatif dengan menghadirkan sejumlah program menarik sebagai komitmennya untuk membantu para mitra mengembangkan kehadiran digital dalam strategi bisnis ke depan. Tahun 2022, salah satu fokus Shopee adalah mengembangkan program afiliasi. Shopee Affiliate, program ini telah melahirkan lebih banyak lagi kreator atau KOL baru dengan total peningkatan hingga 2,5 kali lipat di tahun 2022 dibandingkan 2021. Selain itu, program afiliasi tidak hanya menawarkan wadah bagi para konten kreator untuk mendapatkan peluang penghasilan tambahan lewat kreasi konten. Tetapi, peluang lebih besar bagi para pelaku usaha dengan adanya program afiliasi ini turut membantu para pemilik bisnis dapat memperluas jangkauan, di mana tercatat peningkatan pembelian produk melalui tautan link yang dibagikan melalui sosial media hingga 3 kali lipat di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Melihat perkembangan data tersebut, maka tak heran jika tahun ini pertumbuhan konten kreator akan terus berkembang dan mengambil peran penting dalam meningkatkan penjualan produk. Sehingga menjadi langkah baru bagi pemilik bisnis untuk menyusun strategi dalam memperluas jangkauan melalui dukungan Shopee Affiliate. Nah, konsumen di luar kota besar memanfaatkan layanan digital, di mana pertumbuhan digitalisasi di tahun 2022 tidak hanya diadopsi oleh masyarakat yang tinggal di pusat kota, melainkan juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di luar kota besar. Kemudian, kemudahan akses mulai dari sistem pengiriman yang cepat, penawaran ragam pilihan produk, hingga kenyamanan dalam metode bertransaksi menjadi sebuah strategi yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas hidup baik di kota maupun di luar kota besar melalui ranah digital. Salah satunya seperti kehadiran ShopeePay, di mana pengguna ShopeePay tersebar di 99,5% kabupaten di Indonesia. Menariknya, para pengguna yang tinggal di daerah luar kota non-metropolitan seperti Sidoarjo, Sleman, dan Karawang juga termasuk dalam wilayah yang paling banyak memanfaatkan voucher ShopeePay. Kehadiran fitur online to offline berbasis lokasi ini memungkinkan pengguna untuk menemukan berbagai voucher menarik dan hemat dan beragam merchant yang ada di sekitar mereka. Berikut perubahan data berdasarkan Similarweb, di mana Shopee merupakan e-commerce dengan kunjungan situs terbanyak di 2023, di mana Shopee menghasilkan 158 juta pengunjung. Di posisi kedua ada Tokopedia dengan 117 juta pengunjung, Lazada 83,2 juta pengunjung, Blibli 25,4 juta, dan Bukalapak 18,1 juta. Hal ini membuat Shopee berada di puncak dari e-commerce di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.